Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengkaji atau membahas bagaimana asal muala negara bisa berdiri. Hugo de Roth pernah berkata bahwa sebelum ada negara, kehidupan rakyat pada suku-suku itu adalah mereka yang primitif. Dan yang selanjutnya adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini mereka berpikir bahwa negara dibentuk oleh Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan dan mereka hanya bertanggung jawab pada Tuhan, bukan kepada siapapun. Dan yang kedua, teori ketuhanan langsung menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah Tuhan. Dan adanya suatu negara itu atas kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah teori kekuatan. Teori kekuatan ini adalah negara terbentuk dari penaklukan atau kependudukan. Dan negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan yang keluar sebagai pemenang. Itu adalah pembentukan suatu negara. Seperti contohnya pada Perang Salib dan sesudah Perang Salib. Dan yang ketiga adalah teori patriarkal atau biasa dengan teori patriarki. Teori patriarki ini biasa mengandalkan ayah yang berkuasa dalam keluarga dan juga bisa ditarik secara garis keturunan. Lambat laun keluarga merupakan kesatuan. Dan juga patriarki ini keluarga bisa berkembang biak dan terjadinya beberapa keluarga yang semuanya dipimpin oleh ayah. Dan yang ketiga adalah teori organis. Teori organis ini menganggap bahwa negara dengan makhluk hidup yang merupakan komponen-komponen negara yang dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Dan yang selanjutnya adalah teori patrimonial. Teori patrimonial ini adalah raja hak milik terhadap daerahnya, seperti contoh daerah Brunei Darussalam. Maka semua penduduk itu daerahnya harus tunduk kepadanya. Dan yang ketiga adalah teori alamiah yang dikemukakan oleh Aristoteles. Negara adalah cipta alam. Kodrat manusia membenarkan adanya negara. Karena manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan baru makhluk sosial sehingga manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Dan kemudian masih seputar teori alamiah. Negara adalah organisasi rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai hal yang baik dan adil. Dan yang kemudian adalah teori historis, bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh dengan evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang seperti dianut saat ini, kedaulatan rakyat. Masih seputar teori historis, sebagai lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka tidak luput dengan pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Dan yang terakhir adalah pembentukan suatu asal muala negara pada pandangan pemikir Islam. Al-Farabi pernah bilang bahwa manusia adil, makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat. Dan Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian karena dua faktor, yaitu faktor kebutuhan dan faktor keturunan. Faktor saling mempengaruhi dalam penyedia makanan, pakaian, logistik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun pernah berkata bahwa adanya organisasi bermasyarakat merupakan suatu keseharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam suatu bentuk atau keadaan yang hanya mungkin dapat bertahan dengan bantuan makanan. Sementara kemampuan manusia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan. Selain teori-teori yang saya jelaskan barusan, harus ada teknik lapangan atau suatu yang bisa terpenuhi agar negara itu bisa berdiri. Yang pertama yaitu pasti harus ada rakyat. Tanpa ada rakyat, negara ini tidak akan bisa terakui. Dan yang kedua, harus ada daerah. Selain itu, juga harus ada pemerintahan yang berdaulat. Selain aspek tersebut, harus ada aspek-aspek yang dipenuhi, yaitu harus ada daerah dengan batas yang ditentukan secara tegas, dengan prospek yang wajar untuk mempertahankan. Seperti contoh, wilayah teritorial pada laut, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah harus ada kekuasaan dengan kemampuan de facto untuk memerintah daerah itu. Dan yang ketiga harus ada undang-undang dan lembaga yang dapat memberikan perlindungan yang layak, agar terciptanya rasa aman dan tentram. Dan yang terakhir adalah harus terdapat pendapat umum dengan lembaga-lembaga untuk menyalurkan aspek tersebut. Sekian dari saya, Arsya Fariza, NIM 2301111000161. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.